Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita mau lanjutin video kemarin guys ya, tentang daftar saham yang bagi dividen di bulan Oktober guys ya. Tinggal sisa dua lagi guys ya, yaitu KMDS dan Astra Grafia guys ya. Nah, kita tuntaskan sekalian di video kali ini ya guys ya. Nah, nanti sekalian kita review ulang lagi ya guys ya, yang kemarin-kemarin udah dibahas ya guys ya. Oke, mungkin kita mulai dari KMDS dulu guys ya. KMDS ini punya proyeksi dividen itu 15 guys ya. 15 itu dapat dari mana? Dari sini guys ya. KMDS. Oke, sebelum lanjut ke proyeksi dividennya guys, gue cerita dulu ya guys ya. Si KMDS ini perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan guys ya. Dulunya dia itu kontraktor alat berat, tapi mungkin bangkrut atau gimana ya, dia pindah haluan ke industri makanan, ke usaha makanan, dan sampai sekarang masih survive ya guys ya. Dan labanya kalau gue lihat ini cenderung naik terus guys ya. EPS-nya naik terus nih guys dari 2020 nih guys ya. 2020 itu di 19 ya, terakhir itu 2024 itu potensinya di 65 guys ya. Ini menurut gua untuk jangka panjang nih bagus nih guys perusahaan ini guys ya. Dividennya pun juga royal nih guys ya. Interim selalu di payout rasionya itu interimnya tuh di 17,9 nih guys ya, 24 dan 23. Ini dividennya cukup royal nih guys ya. Dia itu baru listing di 2020 kalau nggak salah guys, ini si KMDS ini 2020, sorry maksimum 2020 guys. Dia 2020 tuh baru listing guys ya, tetapi EPS-nya ini naik terus guys. Ini kalau lu nyari perusahaan-perusahaan yang cocok untuk dividen reinvest, biasanya yang kayak gini nih guys. Gua belum bikin simulasinya, tetapi kalau melihat harganya juga semakin turun nih guys ya, semakin turun tetapi EPS-nya semakin naik. Nah, ini kedepannya mungkin bisa dipertimbangkan untuk dividen reinvest. Karena apa? Karena semakin lama harganya ini akan semakin murah gitu loh guys ya. Harganya ini semakin murah, kecenderungannya semakin murah gitu guys ya. Dulu sempat pernah mahal guys ya, pernah mahal di 670 ya, 675 ya guys ya. Sekarang sudah kembali lagi ke 400-an guys ya, terendahnya di 420. Nah, ini titik terendah dari KMDS ini di 420 ya guys ya. Jadi kalau lo mau dapat harga paling rendahnya tuh di 406 juga pernah guys ya, 2020. Terendahnya di 406 nih guys ya, Desember 2020. KMDS ini labanya kayak gini, naik terus gini, terus average payout ratio interimnya itu di 22% guys ya, 22%. Proyeksi tahun ini itu EPS-nya di 65 ya guys ya, makanya proyeksi itu di 15 ya, hampir sama dengan 3 tahun terakhir guys ya. 2 tahun terakhir ya. 2022, 2023 itu juga interimnya 15. Dengan proyeksi 15 ya guys ya, itu dengan harga saat ini 462, itu yieldnya itu di 3,25% guys. Lumayan guys ya. Yield year to date-nya karena dia kemarin sudah bagi final 22 ya, itu sekitar di 8%. Ya memang tidak terlalu besar guys ya, masih kalah jauh dengan perusahaan-perusahaan batu bara atau perusahaan-perusahaan Hexai guys ya. Tapi ini untuk dicicil nabung-nabung dikit-dikit lumayan juga guys ya, karena memang sektor bisnis dari si KMDS ini juga relatif sektor yang non siklikal gitu loh guys ya, yaitu industri makanan. Jadi ini relatif lebih aman. Satu lagi itu yaitu adalah Astra Grafia guys ya. Astra Grafia ini, oke, coba kita lihat KMDS ini ininya juga ya guys ya. Kita lihat harganya sudah murah atau belum ya guys ya. Kita lihat fundamental chartnya sebelum lanjut ke Astra Grafia ini guys ya. Dia itu secara PE rasio itu sudah belum murah ya guys ya, belum murah banget ya guys ya. Hanya baru mendekati ini guys, mendekati murah ya guys ya. Hijau ini murah, merah ini murah banget ya. Ini standar ya guys ya. Ini
dia itu sedang mendekati murah, tapi belum murah. Tapi secara PBV, nah kita coba cek secara PBV. Nah secara PBV-nya sih, dibandingkan dengan average PBV-nya si KMDS, ini sudah mendekati, udah melewati murah dan mendekati sangat murah ya guys ya. Kemarin di 420 itu berarti dia menembus, hampir menembus sangat murahnya guys ya. Kayak gitu. Sepanjang 3 tahun terakhir itu KMDS ini menunjukkan harga yang cukup murah ya guys ya. Ini menurut gue sih cocok ya guys ya buat ini di koleksi, cocok nih guys untuk jangka panjang ya. Tapi kalau lu mau swing juga boleh juga guys ya, karena dia menjanjikan yield yang lumayan besar ya guys ya, 3,25% ya guys ya. 3,25% ini loh guys ya, maksud gua kalau setahun nih guys ya, setahun lu nungguin 3,25%, ini kecil banget. Tapi kini kita kan mau swing guys ya, mau swing itu jadi kita nanti bulan Juli beli ya guys ya, bulan Juli beli atau Agustus ya guys ya, atau Agustus, September, Oktober pengumuman dividen atau apa namanya, sorry, kalau interim tuh biasanya nggak pakai RUPS ya guys ya. Kalau dia ngumumin bagi dividen interim, nah itulah waktunya kita, harga akan naik, waktunya kita mulai jual gitu guys ya. Jadi kita tidak 3,25% ini setahun, tetapi 3,25% ini mungkin dalam waktu hanya 3 bulan saja gitu. Tapi kita juga tidak mengincar dividennya, tapi kita mengincar momentum pergerakan harganya gitu loh guys ya. Oke, kita loncat ke Astragrafia. Astragrafia ini guys ya. Oktober itu potensi dividennya itu di 12. Dapat dari mana 12? Dari sini guys ya. Ini gue cerita juga, Astragrafia ini adalah perusahaannya Astra ya guys ya. Tetapi dia itu hanya fokus di peralatan kantor ya guys ya. Kebetulan gue juga tahu banget lah, gue juga pernah ke kantornya Astragrafia ini guys ya. Memang dia ini salah satu value chain dari Astra, tapi value chainnya ini yang kurang menariknya gini guys ya. Jadi value chainnya Astra itu salah satu strategi bisnisnya itu value chain ya guys ya. Jadi satu sama lain itu saling mendukung. Contohnya AHM itu produksi motor, HSO itu jualan motor, FIF itu yang bagian pembiayaannya, kayak gitu loh guys ya, value chain. Nah tapi kalau Astragrafia ini value chainnya dia mensupport alat-alat kantor untuk perusahaan Astra. Jadi untungnya itu memang tipis-tipis gitu guys ya, kurang terlalu besar keuntungannya gitu loh guys ya. Tetapi harganya sempat naik gede juga ini si Astragrafia ini. Makanya mungkin sekarang ini harganya mulai turun terus nih guys ya. Si Astragrafia ini harganya mulai turun terus nih guys. Sudah mulai turun terus ya. Tapi beberapa hari terakhir ini mulai naik karena mungkin ya wajar lah, seorang sudah mulai tahu bahwa dia akan bagi dividen interim gitu loh guys ya. Oke, historicalnya itu IPS-nya juga semakin naik ya guys ya. Astragrafia meskipun cuma jualan alat-alat kantor juga keuntungannya terus naik ya guys ya. Keuntungannya terus naik tapi harga malah semakin turun gitu loh guys ya. Rada-rada anomali ini si Astragrafia ini. Terus interimnya itu average-nya di 11,45% ya guys ya. Average-nya interim, finalnya itu average-nya di ini kita nggak ya, average-nya di 29, tapi kita nggak ngomongin dividen final ya guys ya. Dividen finalnya nanti tahun 2025 ya guys ya, pertengahan. Nah, dengan average 11,45%, maka prediksi dividen itu di 12 guys ya. 12 dengan harga saat ini guys itu dia potensinya cuma 1,55% guys ya. Ini rada kurang menarik ya guys ya untuk di swing ya guys ya. Ini skip ya guys ya. Kita tandain biru untuk yang inceran-inceran kita nih guys ya. Untuk yang Astragrafia ini kalau menurut gua sih skip dulu lah guys ya. Meskipun secara ini guys ya, secara harga ini diskonnya lumayan banget guys ya, karena harga wajarnya di 1809 ya. Kenapa di 1809? Karena memang book value-nya ini tinggi banget guys.
book value-nya tinggi banget, tapi jangan lupa guys, bisnisnya dia ini bisnis alat-alat kantor, modalnya gede, beli barang-barangnya mahal, tapi ya jualannya ya untungnya tipis gitu loh guys ya. Nggak bisa diharapkan untuk bisa untung besar dalam waktu beberapa tahun, itu nggak akan bisa guys Astra Grafia ini, karena memang value chain-nya Astra Grafia ini basicnya untuk kantor gitu loh guys ya, untuk kepentingan kantornya Astra gitu loh, sambil juga ngelayanin kantor-kantor yang lain, tetapi agak susah untuk berkembang besar gitu, beda dengan si KMDS ini gitu. KMDS ini masih potensi besar gitu ke depannya, karena apa? Karena KMDS ini makanan itu biasanya awet karena semua orang butuh makan kayak gitu loh guys ya. Ya, oke, kita skip ASGR. KMDS ini kita coba lihat harganya dulu guys ya, strategi belinya gimana guys ya. Kita juga pengen cuan guys ya, jangan sampai ini udah kemahalan terus kita beli ternyata malah nggak cuan ya. Sebenarnya paling bagus kita beli kemarin di Maret ya guys ya, tapi ini kan nggak mungkin, udah kejauhan guys ya, kelamaan guys ya, nggak masa nungguin Maret ya guys ya. Maret itu kita pakai untuk swing yang dividen final kemarin guys ya. Dividen finalnya itu yang kemarin itu di 22 kemarin itu guys ya. Nah, ini 15, selisihnya sedikit guys ya. Oke, nggak apa-apa, kita bisa mulai ambil ini guys ya. Kita coba lihat 5 hari terakhir guys. 5 hari terakhir juga belum ada tanda-tanda naik signifikan ya. Kemarin di 458 pernah, terus di 446 ya. Syukur-syukur kita bisa dapat di harga segini lebih bagus, tapi kalaupun di 462 ini ya masih oke lah guys ya. Nah, ini harganya sudah mulai naik di 5 hari terakhir guys ya, karena orang sudah mulai ya tahu lah guys ya, orang-orang juga udah tahu kalau dia ini mau bagi dividen interim gitu loh guys ya. Oke, kayak gitu ya guys ya, untuk si KMDS ini potensial juga untuk di swing atau untuk jangka panjang. Karena apa? Karena secara yield dia itu EPS-nya terus naik, dan secara dividennya juga terus naik guys ya. Tidak ada jaminan bahwa masa lalu 5 tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir ini adalah jaminan akan sama, tetapi cerminnya itu tapi historinya itu biasanya akan terulang gitu loh guys ya. Biasanya akan terulang ya. Jadi ini sudah tanda-tandanya sudah terlihat bahwa dia ini dalam jangka panjangnya akan cukup baik gitu si KMDS ini, karena ini EPS-nya terus naik kayak gitu loh guys ya. Dan dividennya juga naik, awalnya 13 ya, terus tahun berikutnya 20, tahun berikutnya 36, tahun kemarin itu 37 ya guys ya. Kayaknya proyeksinya tahun ini kayaknya 38 ya guys ya. Mungkin lama-lama akan bertambah terus seiring dengan bertambah bisnisnya dia gitu loh guys. Nah, untuk saham-saham yang lain ya guys ya, kita kemarin yang warna biru ini semuanya recommended ya guys ya, semuanya recommended. Nah, gue juga pengen update, beberapa orang itu, beberapa subscriber itu nanyain mengenai Excel ini guys ya. Jadi Excelnya ini nanti gue update dulu guys ya, banyak data-data yang belum ke-update ya guys ya. Dividennya masih dividen-dividen proyeksi, belum dividen-dividen yang hasil yang dari perusahaannya gitu loh guys ya. Mungkin ada beberapa yang udah gue update juga, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita update semua dulu dengan data-data yang aktual sesuai dengan laporan final dividen masing-masing gitu loh, hasil RUPS gitu loh. Jadi agar tahun depan kita bisa pakai lagi gitu loh guys ya, untuk nge-swing lagi atau untuk dividen reinvest juga gitu, bisa juga seperti itu ya. Oke guys, kita mulai dari Hexa dulu. Hexa ini sangat potensi guys ya, potensial, sangat-sangat potensial, tetapi kita coba lihat guys. Nah ini guys ya, harganya sudah mulai terbang guys. Hati-hati guys ya, harganya sudah mulai terbang lo guys. Lo kalau misalnya lo sembarangan HK, lo bisa ini guys ya, harganya sudah naik 3,91% dengan poin itu 225. Kita coba lihat year to date ya guys ya. Year to date itu naiknya sudah 1000 guys ya. Jadi ini guys ya, rada-rada riskan sih guys ya untuk lu swing di sini gitu guys ya. Tetap akan dapat guys ya, tetap akan untung, tetapi agak kecil gitu loh guys ya. Kita harusnya kemarin di
bawah-bawah ini gitu guys ya. Kebetulan omon-omon sudah dapat di harga murah karena kan omon-omon memang mau dividen reinvest di saham ini gitu guys ya. Jadi ini guys ya, ini rada hati-hati guys ya, harganya naiknya lumayan cepat ini guys ya. 5 hari terakhir aja sudah naik 175, sebulan itu sudah naik 225, 6 bulan itu sudah naik 850. Padahal dia ini dividennya ya 800-an proyeksinya guys. Proyeksinya 860, harganya udah naik 850, ya hati-hati aja guys ya. Kemungkinan naik-naik lagi masih ada tapi tipis gitu guys. ASII ini juga bagus, ini masih potensi. ASII ini harganya oke guys ya, harganya ASII ini ya kan guys, masih di bawah ini guys ya, masih di bawah banget. Ini sangat menarik untuk di swing guys ya, untuk di harga sekarang oke banget ya guys ya. Harga sekarang oke banget nih, ASII oke banget, KMDS tadi juga oke banget, AALI ini juga oke sepertinya. Ali ini lumayan guys ya, lumayan. Nah ini juga masih oke. Kemarin naiknya terlalu tajam guys ya. Terus hari ini koreksi di 5700 ya, di 5700 ini syukur-syukur koreksi lagi ya, lebih bagus ya. Tapi ini secara harga juga masih aman ya guys ya untuk kita kumpulin ya si Astra Agro Lestari ini. Oke, selanjutnya auto juga kita beli juga aman ini guys ya. Ini masih aman auto. Auto itu 6 bulan terakhir malah turun, terus naik lagi. Ini agak turun, koreksi ya guys ya. Sebulan terakhir sudah naik signifikan di 2140 ya guys ya. 1 bulan terakhir itu udah naik 260. Ini apa ini rada-rada ngeri juga nih guys ya. Tapi syukur kita kalau beli di 1800 sih oke banget sih harusnya sih ya kemarin ya. Cuman ini udah di 2140 sih masih potensi sih guys ya, karena memang potensi dividen interimnya itu yieldnya di 1,6% ya. Masih cukup menarik, tapi kalau modal lu cekak ya guys ya, modal lu cekak, ini lu mending full kumpulin di Hexa guys. Tapi nungguin Hexa rada kepleset dulu guys ya, karena perkembangan harganya tadi udah 850 sementara mau bagi dividen cuma 860 gitu guys ya. Jadi udah spare-nya udah dikit banget gitu. Yang masih potensi banget tuh justru si KMDS ini. Dia potensi yield-nya itu di 3,25% gitu guys ya. Jadi yang terbaik menurut gua ini yang paling recommended untuk swing di bulan Oktober adalah Hexa dan si KMDS ya guys. Tapi tetap KMDS ini bisa masuk di harga sekarang, sementara untuk Hexa ini harganya saat ini juga, ini kemarin terakhir di 6275 sudah naik lagi ya guys ya. Naik lagi di mana tadi ya? Di udah naik lagi 6450 guys ya. Jadi rada-rada deg-degan juga ini Hexa ini kalau di HK sekarang, terus bagi dividen cuma 860 ya. Mungkin sentimen itu mungkin ngangkatnya bisa juga sih guys, tapi mungkin kurang maksimal guys ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu guys ya, update daftar saham yang mau bagi dividen Oktober. Semoga kita bisa cuan guys ya di bulan Oktober nanti gitu loh guys ya, setelah kita nanti mulai kumpulin di saat ini. Tetapi gua disclaimer juga guys ya, lu untung buat lu sendiri, gua nggak minta. Tapi kalau rugi ya tanggung sendiri juga guys ya. Misalnya Hexa ini kita udah beli ternyata nggak bagi dividen, kan bisa aja gitu loh guys ya. Resiko itu tetap selalu ada. Oke, mungkin sampai di situ dulu omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.